Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kita teruskan sampai ke halaman 59. Hada wa qad kana lil salaf rahimahullah. Ya, ini sungguh dulu para salaf melakukan, ya semoga Allah merahmati, iyanatun fa'iqatun wah timamun baligun bil Qur'anil azim fi syahril Qur'an. Maka sungguh dulu para salaf, siapa itu salaf? Orang-orang terdahulu, ya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, ya. As-shadiqin bimana apa? As-salaf, ya. Antara lain tafsirannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jadilah kalian seperti orang-orang yang membenarkan, yaitu apa? Adalah para salafus soleh. Dulu beliau, para salafus soleh, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, iyanatun fa'iqatun. Mana inayah? Inayah apa? Perhatian, yang sangat perhatian. Wahtimamun baligun, ya. Dan apa? Peduli, yang begitu peduli. Bil Qur'an, dengan Al-Qur'an Al-Azim yang agung. Fi syahril Qur'an, di bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan adalah apa? Syahrul Qur'an. Oleh karena itu, nanti ketika bulan Ramadan adalah hari rayanya Al-Qur'an. Begitu, ya. Berlipat-lipat pahala Allah lipatkan. Maka ketika seseorang itu mencintai Al-Qur'an, maka harapannya dia ihtimam, dia sangat memperhatikan, ya, sangat peduli dengan bulan itu. Jadi nanti ketika Ramadan jangan hanya target duniawi, ya. Nanti kalau Ramadan saya ingin beli baju baru, ya, pengen pulang, pengen apa lagi, Nduk? Pengen mengumpulkan uang, ya, pengen punya sepatu baru. Pun juga harus apa? Membuat program yang bersifat apa? Diniyah, ya, keagamaan. Ketika saya Ramadan, saya harus menyelesaikan berapa kali khatam tilawah? Berapa kali khatam? 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali, berapa kali? Minimal sekali khatam, dan juga plus tafsirnya. Tafsir Muyassar. Namanya kan juga apa namanya? Peduli, perhatian. Ya, apalagi di hari raya apa? Al-Qur'an. Kalau sekali khatam kan sudah biasa, ya, di santri, ya, sebulan sekali khatam. Maka apa, nanti ketika di bulan Ramadan harus membuat target yang lebih. Saya selesai khatam baca plus tafsirnya. Ya, itu harus apa? Diprogramkan. Maka harus membuat 2 program. Pertama adalah apa? Program membaca sehari 1 juz. Pun buat apa namanya? Program tafsir, ya, baca. Itu baru orang yang peduli dengan Al-Qur'an. Orang yang mementingkan Al-Qur'an. Ya. Bismillah, ya, coba ditargetkan. Sekali lagi, mari membuat target. Nanti saya bulan Ramadan, ya, harus selesai 1 juz, 1 kali khatam, sejuz setiap hari, dan juga apa? Selesai tafsirnya, minimal tafsir Muyassar. Syahrul Ramadan al-Mubarak, ya, di mana adalah Syahrul Quran.
Wa aswatuhum fi dzalik Rasulullah alaihi wasallam alladzi kana yalqahu Jibrilu kulla lailatin min Ramadhana yudarisuhul Quran. Ya. Dan Nabi adalah apa? Wa aswatuhum. Ya. Nabi adalah orang yang paling dapat diteladani. Ya. Fidzalik, masalah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kana, yang mana beliau ya yulqahu Jibril, yang mana dulu ya Jibril itu apa namanya? Mendatanginya setiap malam. Setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Yudarisuhul Quran, ya, yang mana malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam belajar Al-Quran. Malaikat Jibril turun untuk mentalaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Diceritakan bahwa nanti ketika Nabi akan meninggal, apa namanya, sehari 2 kali. Ya. Oleh karena itu bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ya Al-Quran turun kepada beliau. Manusia yang sudah hafal Al-Quran, manusia yang paling mengerti tafsir Al-Quran, itu pun setiap malam masih belajar. Belajar apa? Al-Quran. Ya, oleh karena itu mari kita tekadkan, kita azamkan dalam diri kita, nanti di Ramadan kita harus lebih dekat dengan Al-Quran. Kalau hanya baca, banyak orang yang bisa. Ya, itu minimal. Maka harus lebih dari itu, yaitu apa? Membaca tafsirnya. Di sini ada yang sudah selesai baca arti aja. Arti Al-Quran dari awal sampai akhir. Sudah selesai? Pasti akan beda. Ya. Bayangkan itu surat dari Allah Subhanahu wa taala, itu kalamullah, perkataan Allah yang Allah turunkan di bumi ini, dan bagaimana bahagianya orang yang berkesempatan untuk membacanya, untuk mengertinya. Contoh begini ya, Pak Presiden membuat surat, pastilah itu orang yang nggak biasa yang disurati oleh Presiden, dan pun bukan orang yang biasa, orang yang bisa membaca surat dari Presiden. Itu bayangkan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat apa namanya? Al-Qur'an sebagai apa? Perkataannya. Ya, oleh karena itu mari kita berusaha, bertekad ya, nanti kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sungguh-sungguh, ya, lebih sungguh-sungguh ketika nanti apa? Di bulan Ramadan untuk belajar Al-Qur'an. Nah, An ibni Abbas radhiyallahu an qala ka Rasulullah alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana fayudarisuhul Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwadu bil khairi min rihil mursalah. Ya, dari sahabat Ibnu Abbas ya, bahwa beliau berkata, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau adalah orang yang ya sangat dermawan, ya sangat teladan, ma yakunu fi Ramadan, terlebih ketika bulan Ramadan. Ya, beliau orang yang sangat teladan, orang yang sangat dermawan. Hina yalqahu Jibril, ya. Bahkan ketika apa? Jibril menemuinya. Ya, wa kana yalqahu fi kulli lailah, dan malaikat Jibril menemui beliau di setiap malam. Itu menggambarkan ya bahwa malam itu malam yang begitu mulia, sampai malaikat Jibril turun pada setiap malam min Ramadan, dari bulan Ramadan, fayudarisuhu, dan beliau beliau belajar kepada
Jibril. Ya, maka Nabi orang yang perlu kita teladani. Ya, setiap malam di bulan Ramadan beliau menyempatkan waktunya untuk belajar, untuk talaki kepada malaikat Jibril. Ya. Dan beliau belajar kepada Jibril Al-Qur'an. Ya. Maka sungguh Nabi Muhammad SAW ajwadu bil khair, ya, yang paling teladan dalam kebaikan. Yang paling teladan dalam kebaikan. Ya. Min rihil mursalah, ya, lebih tidak terlihat, ya, dari angin yang berhembus. Jadi kebaikan Nabi Muhammad SAW itu, ya, mengalahkan angin yang berhembus. Antum butuh angin apa enggak? Butuh angin. Kita jarang memuji angin, ya apa enggak? Oksigen. Adalah apa? Itu adalah apa? Sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan kita. Oksigen. Itu aja apa? Jarang seseorang itu bersyukur dengan oksigen. Jarang seseorang itu mengetahui mengenai arti penting oksigen. Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan, maka beliau adalah orang yang paling teladan, orang yang paling dermawan, melebihi angin yang berhembus. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu, ya, bahwa kesempatan ini tidak berulang kedua kalinya. Ya, kalau saya belajar sungguh-sungguh, nanti manfaatnya untuk saya, untuk umat saya. Ya, oleh karena itu saya harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk belajar kepada Jibril. Oleh karena itu kita pun harus lebih semangat, ya, untuk belajar lebih sungguh-sungguh, lebih dekat dengan Al-Qur'an, terlebih nanti ketika Ramadan. Kenapa? Kalau saya bisa mendapatkan, ya, faedah dari Al-Qur'an, maka manfaatnya untuk saya dan juga untuk banyak orang. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi qiyami Ramadan bilaili aktsar min ghairihi. Dan Nabi Muhammad SAW memperpanjang membaca di dalam qiyam Ramadan pada malam hari, ya, lebih banyak dari selain bulan Ramadan. Ya. Jadi nanti kalau salat tarawih atau salat qiyamul lail, ya, di sepertiga malam, maka lebih dipanjangkan qiraahnya, ya, lebih dipanjangkan ayatnya. Antum pernah mengikuti berapa juz setiap tarawih? Berapa juz setiap tarawih yang pernah diikuti? Setengah juz. Di mana? Di sini dulu, ya. Pernah semalam 1 juz? Pernah? Ada yang pernah? Coba angkat tangannya, Pak. Semalam 1 juz. Ada yang pernah? Siapa? Di mana? Di mana? Di mana? Anur. Di mana lagi? Ya. Coba nanti, ya. Coba nyari masjid yang nanti setiap malam itu tarawih atau qiyamul lail 1 juz. Biasanya kalau malam itu jam 2 dimulai, berakhir kurang lebih, ya, jam 3 atau jam 3 lebih. Itu Masya Allah. Apalagi kalau antum bisa mengerti artinya, bisa menangis di waktu itu, ya. Yang pengen diruqyah, ya, itu, ya.
Jadi yang sering berbuat dosa ketika sebelum Ramadan. Ya Allah, saya niatkan ya Allah. Saya mengikuti Qiyamul Lail. Semoga selain dapat pahala bisa meruqyah diri. Ya, nanti cari tempat yang mana ada tilawah, ada qiyamul lailnya minimal berapa sehari? Sehari berapa atau semalam berapa? Satu juz minimal ya. Wa hadza amrun yusra'u likulli man arada an yazida fil qiraati wa yatilu. Wa hadza, ini adalah amrun perkara yusra'u yang disyariatkan likulli man arada kepada semua yang dia ingin an yazida untuk menambah fil qiraati di dalam membaca wa yatil dan memperpanjang ya. Jadi yang ingin untuk menambah bacaan ya atau memperpanjang sesuatu yang disyariatkan, ada syariatnya. Wa kana yusalli nafsihi fal yatawil masya. Dan dulu beliau salat li nafsihi sendirian ya, maka beliau memperpanjang masya dengan apa-apa yang dikehendaki. Utsman pernah sahabat ya, pernah ya sehari semalam satu kali khatam ya. Nabi Muhammad SAW pernah dikisahkan ya bahwa dalam rakaat pertama ya Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa dan seterusnya ya. Kalau nanti nggak ada tempat yang mana semalam itu satu juz sendirian, nyoba sendirian, ndak apa binangdor, ndak apa dengan membawa mushaf, latihan ya, latihan atau yang sudah pernah tasmi. Alhamdulillah ini santri PTI sudah sering tasmi. Kemarin tasmi berapa? 10 juz dipraktekkan dalam sholat ya. Bangunnya jam berapa? Ya, pakai alarm ya, kalau nggak kuat di pondok di rumah ndak apa. Jadi begitu ya. Kayak di rumah itu mempraktekkan ilmu yang di pondok. Antum aja adik antum di air sholat di satu malam satu juz ya. Kita bagi berapa? Kita bagi misal berapa kali? 6 rakaat ya. Itu kan berarti berapa Nduk? Satu rakaat berapa berarti? Berapa Nduk? Kurang lebih 1 lembaran ya, 1 lembaran lebih sedikit per rakaat. Bisa insyaallah ya. Jadi coba nanti di rumah antum imamnya jamaah dengan adiknya, adik perempuannya, dan juga dengan ibunya. Masya Allah ya. Atau nanti antum sendirian juga enggak apa. Siap? Tugas nanti ya. Biar pernah ya. Sekarang jam berapa? Nah, sebentar lagi. Saya pernah. Dan Masya Allah, enak ya, dicoba ya. Jadi Masya Allah itu syahdu sekali Nduk ya. Bangunnya jam 2 1 juz 1 malam, walaupun makmum nggak masalah. Yang penting dapat kenikmatan. Jadi nikmat itu nggak hanya liburan
Wa kadzalika man shalla bi jamaah ya yarduna bi salatihi amma man siwa dzalika fal masru'u takhfif ya. Naam. Dan juga apa? Man sholat bijamaah, barang siapa yang sholat dengan jamaah, maka yarduna bi salatihi ya, silahkan silahkan bersepakat ya bi salatihi dengan salatnya ya. Maka kalau jamaah apa? Harus bersepakat ya. Jangan sampai imam sesuai dengan keinginannya, dia berpanjang-panjang belum siap makmumnya, khawatir jadi fitnah. Kalau diumumkan, masya Allah ya, di sini sholat taraweh atau qiyamul lail 1 malam 1 juz, sehingga semuanya tahu ya. Amma man huwa siwa dzalika fal masru'u takhfif. Adapun apa yang selain itu maka disyariatkan takhfif, ringan ya. Maksudnya kalau yang lain belum tahu, di luar jamaahnya itu atau yang lain belum tahu, maka disyariatkan apa? Ringan ya, tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Intinya adalah bulan Ramadan adalah hajat yang besar bagi muslimin ya. Yang mana tinggal berapa hari lagi? 3. Antum senang dapat kabar Ramadan apa dapat kabar pulang? Hah? Kalau dapat persen berapa persen? Hah? Ramadan ya, Ramadan itu kabar yang begitu menggembirakan. Pulang adalah apa? Adalah hadiah yang lain, begitu ya. Maka mulai sekarang ditanamkan bahwa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ramadan adalah syahrul Quran, adalah bulannya Al-Quran, bulan yang mana diturunkan Al-Quran di dalamnya, yang mana kita harus memakmurkannya dengan Al-Quran. Kalau bisa dibuat target 1 hari ya, 1 juz plus tafsirnya ya, tafsirnya. Nah, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.